Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Nur Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, saya perwakilan kelompok izin mempresentasikan hasil kerja PowerPoint kelompok yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Masyarakat. Berikut adalah nama anggota kelompok dengan NIM-nya masing-masing. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 1 Latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai salah satu lambang negara yang menunjukkan identitas bangsa. Bahasa sebagai alat komunikasi yang paling efektif, mutlak diperlukan setiap bangsa. Tanpa bahasa, bangsa tidak akan mungkin berkembang dan dapat menggambarkan dan menunjukkan dirinya secara utuh dalam dunia pergaulan dengan bangsa lain. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mengalami perkembangan menjadi bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa dalam hubungan yang bersifat formal, baik dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Bahasa yang dipergunakan dalam sekolah-sekolah sebagai bahasa formal dan penyampaian ilmu dan penyebaran pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Sehingga materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Selain buku ajar yang ditulis oleh penulis dalam negeri, berbagai buku yang ditulis menggunakan bahasa asing dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Cara ini sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi harus menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dalam rumusan masalah ini adalah 1. Apa pengertian bahasa Indonesia menurut para ahli? Bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja? Bagaimana kondisi penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat? Tujuannya yaitu mengetahui pengertian bahasa Indonesia menurut para ahli, memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini, dan mengetahui kondisi penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat. Pengertian bahasa menurut para ahli. Menurut Kraft dalam Semara Paradipa memberikan 2 pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ucaran yang bersifat arbiter. Menurut Owen dalam Setiawan menjelaskan definisi bahasa yaitu kombinasi atau yang berarti bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol diatur oleh ketentuan. Menurut Tarigan, beliau memberikan 2 definisi bahasa. Pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga sistem untuk generatif. Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang manasuka atau simbol-simbol arbiter. Menurut Santoso, bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Menurut Meki, bahasa adalah suatu bentuk dan bukan suatu atau sesuatu sistem lambang bunyi yang arbiter, atau juga satu sistem dari sekian banyak sistem. Suatu sistem dari suatu tatanan atau suatu tatanan dalam sistem. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran.
Menurut Walija, mengungkapkan definisi bagi ia ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif, yang mengutarakan dan melaporkan apa yang terjadi pada sistem saraf. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan suatu sistem sebagai alat komunikasi yang menggunakan simbol-simbol baik secara tertulis maupun lisan sebagai sarana untuk menerima dan mengeluarkan suatu perasaan atau pemikiran baik yang bersumber dari rohani atau jasmani. Penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam menggunakan bahasa Indonesia terdapat aturan-aturan dalam memakai bahasa secara baik dan benar. Maksud dari kata baik adalah bahasa yang sering digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyesuaikan situasi atau kondisi agar dapat disampaikan dan dimengerti oleh lawan bicara, baik dari laras maupun dari kata yang digunakan harus sesuai dengan lawan bicara agar mudah dipahami. Terdapat 5 ragam dan garis bahasa yang digunakan. Semua ragam dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Pertama, ragam beku atau frozen, yaitu bahasa yang digunakan pada situasi hikmat. Contohnya upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi atau formal, yaitu bahasa yang digunakan dalam kegiatan resmi, contohnya dalam kegiatan rapat resmi. Yang ketiga adalah ragam konsultatif atau konsultatifel, yaitu bahasa yang digunakan untuk melakukan transaksi maupun pertukaran informasi dalam suatu percakapan, contohnya percakapan di sekolah dan pasar. Keempat, ragam santai atau kasual, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, contoh dalam perkumpulan dengan teman-teman. Kelima, ragam akrab atau intimate, yaitu bahasa yang digunakan dalam suatu percakapan yang memiliki hubungan dekat dan mempunyai suatu ikatan batin, contohnya berbicara dalam rumah tangga. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, selain menggunakan kata yang baik, tetapi harus juga menggunakan secara benar. Maksud dari kata benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik dalam kaidah bentuk bahasa baku tertulis maupun baku lisan. Ciri-ciri ragam bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kaidah dalam bahasa kata bahasa yang normatif. 2. Menggunakan kata-kata baku. 3. Menggunakan ejaan yang resmi dalam ragam menulis. 4. Menggunakan lafal baku dalam ragam lisan. 5. Menggunakan kalimat secara efektif. Selain membahas aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tata bahasa normatif, ejaan resmi, dan kalimat efektif dapat diterapkan dengan menyesuaikan lingkungan di sekitar kita, mulai dari ragam akrab hingga ragam beku. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Di dalam masyarakat ini telah berkembang dan banyak yang menyatakan pendapat bahwa para remaja kita dengan bahasa prokemnya telah merusak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Remaja yang menggunakan seenaknya dan tidak dapat dipahami masyarakat umum, atau bisa disebut bahasa gaul. Mulai dari remaja di tingkat SMP, SMA, sampai para mahasiswa atau mahasiswi, sebagian besar mereka saat berkomunikasi jauh dari susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun mereka semua dalam kalangan yang masih mendapatkan pendidikan, tetapi pada nyatanya bahasa Indonesia telah jauh dilupakan. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat. Bahasa menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seorang kepada orang lain. Tanpa bahasa kita akan sulit untuk berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk karakter. Bahasa Indonesia berperan sebagai cerminan karakter bahasa Indonesia sehingga harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukan secara baik dan benar. Bahasa juga diperlukan dalam kehidupan sosial agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik melalui berkomunikasi dan hubungan timbal balik satu sama lainnya pada kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia masih kurang diperhatikan oleh masyarakat, misalnya saat sedang berkomunikasi formal.
Masyarakat masih sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya, maka bahasa yang digunakan oleh masyarakat ini tergantung di mana di lingkungan dan budaya yang ditempati yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Hal ini sulit dikembalikan ke bentuk yang sebenarnya karena sudah mendarah daging bagi diri seorang, tetapi jika ada keringanan pasti akan bisa untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baku dan sering latihan untuk berbicara yang formal saat berbicara dengan orang lain. Penggunaan bahasa daerah untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah, seringkali kurang mengerti tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Selain itu, masyarakat sering mencontoh penggunaan bahasa yang ditayangkan di media massa seperti dan sinetron. Hal itu membuatkan masyarakat menganggap bahwa bahasa yang ditayangkan menggunakan bahasa yang benar. Kenyataan bahasa tersebut tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Untuk itu, solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan diawali dengan menyimak bahasa di lingkungan sekitar kita. Orang pertama yang dapat mengajarkan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia adalah orang tua. Meskipun kebanyakan orang tua menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, namun bahasa Indonesia tetap penting diajarkan untuk anak. Jadi dalam hal orang tua juga berperan penting dalam mengajari anak itu berbahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa ibu. Untuk itu, solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan diawali dengan menyimak bahasa di lingkungan sekitar kita. Orang pertama yang dapat mengajarkan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia adalah orang tua. Jadi, pada kesimpulannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangat berperan penting dalam kehidupan. Bahasa bisa menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Bahasa juga dapat mencerminkan kepribadian dan karakter seseorang. Masyarakat masih sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya. Maka, bahasa yang digunakan oleh masyarakat ini tergantung di mana lingkungan dan budaya yang ditempatinya yang sudah menjadi kebiasaannya. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat meningkatkan wawasan pengetahuan pelajar tentang bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta segala makna yang ada di dalamnya. Saran, diperlukan kesadaran dari pembaca agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta beretika. Kemudian menghindari penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan, karena dapat mengurangi makna dari bahasa itu sendiri dan agar suku lain tidak tersinggung dengan adanya kata yang sama, namun memiliki arti yang berbeda dengan suku yang satu. Selain itu, sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui metode-metode tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan lebihnya, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.